Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Yang saya hormati, Bapak Samsudin Esos MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadlika Mayada dari kelas A4 2001D dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Saya berharap teman-teman bersedia menonton video ini sampai akhir ya. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas sedikit mengenai kinerja karyawan. Pasti pertanyaan dasarnya adalah apa sih kinerja itu? Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan suatu kinerja. Ahli pertama yaitu Mark Acid Fluor. Menurutnya, kinerja diartikan sebagai pencapaian hasil. Pencapaian hasil membutuhkan pertanyaan mengapa dan bagaimana seseorang berkinerja tinggi atau rendah. Kinerja mempunyai hubungan kuat dengan nilai-nilai, imbalan, keterampilan, serta perilaku dari karyawan. Sedangkan, ahli Jennifer M. George melihat kinerja lebih terkait pada suasana pikiran. Suasana pikiran dan perasaan pegawai akan menentukan perilaku dalam bekerja. Kondisi lingkungan akan memberikan dampak mengenai apa yang dilakukan bernilai atau tidak. Selanjutnya, Pierre Andrew mengatakan bahwa kinerja itu melibatkan kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja lahir dari perpaduan kemampuan, tindakan, dan situasi. Dari pengertian ini, mengindikasikan konsistensi bagaimana mengelola ketiga komponen tersebut untuk menghasilkan kinerja yang baik. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kinerja ini merupakan suatu pencapaian hasil yang melibatkan suasana pikiran dan perasaan karyawan dengan melibatkan kemampuan, serta tindakan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Kinerja merupakan suatu hasil dari fungsi kegiatan seseorang atau kelompok dalam organisasi yang dipengaruhi oleh tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan fungsi pekerjaan yaitu pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang atau tanggung jawabnya dalam organisasi. Sekarang, kita akan melihat beberapa indikator kinerja. Yang pertama adalah perilaku. Perilaku termasuk di dalamnya adalah bagaimana inisiatif si karyawan, kedisiplinan si karyawan, attitude-nya, integritasnya, dan lain-lain. Perilaku yang positif akan membentuk lingkungan kerja yang positif juga. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil yang ingin dicapai. Kita melihat suatu kinerja karyawan dengan pencapaian yang ingin diraihnya. Apakah berhasil atau tidak? Sudah sesuai atau belum dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan karena tanggung jawab ini akan membekali kita dengan kemampuan untuk mengendalikan perilaku diri sendiri untuk berpikir kritis, berkinerja baik, dan menyelesaikan tugas yang besar maupun yang kecil dengan baik. Yang terakhir adalah penilaian kerja. Penilaian kerja perlu dilakukan sebagai acuan untuk menentukan kompensasi, struktur upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lain. Penilaian kerja juga berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat pula. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan manajemen kinerja. Menurut Dessler pada tahun 2003, manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Sedangkan menurut Wibowo pada tahun 2007, manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajemen kinerja menurut Kreitner dan Angelo Kinicki pada tahun 2014, manajemen kinerja atau performance management adalah sistem perusahaan di mana manajer mengintegrasikan aktivitas penentuan tujuan, pengawasan, dan evaluasi, penyediaan umpan balik, dan pelatihan, dan penghargaan karyawan secara kontinu. Dari beberapa definisi mengenai kinerja maupun manajemen kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses di mana manajer dan karyawannya bekerja sama untuk merencanakan, memantau, dan meninjau kembali objektif atau sasaran kerja karyawannya agar dapat memberikan kontribusi secara keseluruhan untuk organisasi. Manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan dari penetapan tujuan, penilaian terhadap kemajuan, dan memberikan bimbingan serta umpan balik atau feedback untuk memastikan bahwa setiap karyawannya memenuhi tujuan dan sasaran karir mereka. Apa saja sih yang menjadi tujuan manajemen kinerja? Yang pertama yaitu membantu karyawan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya secara efisien dan juga dapat mendorong mereka untuk melakukan tugas yang benar dengan cara yang benar. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan dengan mendorong pemberdayaan karyawan, motivasi, dan penerapan mekanisme penghargaan atau rewards yang efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan sistem komunikasi dua arah antara supervisor atau manajer dan karyawan untuk dapat memperjelas ekspektasi perusahaan mengenai peran dan akuntabilitas karyawan dalam melakukan pekerjaan, mengkomunikasikan tujuan fungsional dan organisasi, serta memberikan umpan balik yang teratur dan transparan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pembinaan berkelanjutan. Yang keempat yaitu mengidentifikasikan hambatan untuk kinerja yang efektif dan menyelesaikan hambatan tersebut melalui pemantauan atau monitoring, pembinaan atau coaching, dan pengembangan atau development. Yang kelima yaitu menciptakan dasar untuk beberapa keputusan administratif mengenai perencanaan strategis, perencanaan suksesi, promosi, kompensasi, dan pengupahan yang berdasarkan kinerja. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu meningkatkan pengembangan diri pribadi karyawan dan kemajuan dalam karir karyawan dengan membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu, kinerja karyawan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Kinerja atau performa karyawan yang bagus akan berbanding lurus dengan hasil baik dalam perkembangan bisnis perusahaan. Sebaliknya, kinerja yang buruk akan berdampak buruk pula pada perusahaan. Hasil performa karyawan ini dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.